ketika muslim di Ramadan kagak puasa, maka diklasifikasikan, dikelompokin menjadi 4 kelompok. Begitu. Yang pertama, nanti di bulan Syawal wajib qadha sekaligus di Ramadan bayar beras. Nih Ramadan enggak puasa, nih anggap nih besok ya kan, masih Ramadan nih gitu malam nih, besok kan kudu puasa, cuman kita enggak puasa. Orang nih bisa saja disuruh qadha nanti Syawalnya, tapi besok pagi bayar beras, namanya fidyah. Enggak puasanya dikenain hukum 2, wajib qadha di bulan Syawal dan wajib bayar fidyah. Siapa? 1, orang yang kagak puasa dikarenakan khawatir jiwa orang lain. Orang yang kagak puasa, motivasi enggak puasanya karena kasihan ama orang, bukan kasihan ama diri sendiri. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika muslim di Ramadan enggak puasa, maka ada 4 kategori gitu. Kalau hukum udah tahu tadi, kita berbicara ketika muslim di Ramadan kagak puasa, maka diklasifikasikan, dikelompokin menjadi 4 kelompok. Begitu. Yang pertama, nanti di bulan Syawal wajib qadha sekaligus di Ramadan bayar beras. Nih Ramadan enggak puasa, nih anggap nih besok ya kan, masih Ramadan nih gitu malam nih, besok kan kudu puasa, cuman kita enggak puasa. Orang nih bisa saja disuruh qadha nanti Syawalnya, tapi besok pagi bayar beras, namanya fidyah. Enggak puasanya dikenain hukum 2, wajib qadha di bulan Syawal dan wajib bayar fidyah. Siapa? 1, orang yang kagak puasa dikarenakan khawatir jiwa orang lain. Orang yang kagak puasa, motivasi enggak puasanya karena kasihan ama orang, bukan kasihan ama diri sendiri. Siapa? 1, ibu hamil. Ingetin nih, ibu hamil, bila perempuan ini hamil, kita hamil, begitu, lalu enggak puasa. Kenapa? Kata kita, kalau saya puasa kasihan bayi, takut kurang gizi, berarti kasihan ama jiwa orang lain, bukan jiwa sendiri. Ibu yang hamil model begini takut anaknya kurang gizi, besok boleh nggak puasa, tapi pagi kudu ngasih beras sama orang miskin 1 mud, biar gampang 1 kilo, nanti bulan Syawal diqadha. Gara-gara enggak puasanya khawatir jiwa orang lain. 2, ibu menyusui. Kalau gue puasa anak saya kurang ASI,
Begitu kan? Bukan dirinya, anaknya kurang ASI, kurang gizi, maka nggak puasa karena jiwa orang lain, jiwa anak tuh, bukan jiwa diri. Maka besok boleh nggak puasa, bulan Syawal dikodok, tapi besok pagi kudu ngasih beras. Tapi nih ibu hamil nih, sama ibu menyusui, kalau yang ditakuti jiwa dirinya nggak ada denda, kodok doang. Nanti nih di kedua nih, gitu. Umpamanya kalau gua puasa lagi hamil, ntar gua sakit, kan bayi makan juga, gua yang sakit, ini namanya nggak ada denda, kodok doang. Kata ibu menyusui, kalau gua puasa makan kagak, disedot mulu sama bayi, bisa sakit saya namanya, bukan bayinya. Ini kodok doang, kagak ada denda. Tergantung ibu motivasi nggak puasanya, begitu. Paham nggak ini? Baik. Ketiga, nolongin orang kelelep dikali harta, tapi kecil. Ada orang hanyut, bang, hanyut, kita lagi puas Ramadan, hanyut. Kata kita, kalau gue puasa, gue nggak bisa nolongin dia, gue aja lemes, maka gue harus minum dulu. Tapi ini khawatir kasihan jiwa orang, ini kudu juga bayar denda, bulan Syawalnya kodok, double. Kodoknya gara-gara nggak puasa, dendanya gara-gara khawatir jiwa orang. Nih banyak nih unsurnya. Orang kebakaran kita nolongin gitu, macam-macam dah tuh. Yang penting judulnya khawatir jiwa orang lain, begitu. Itu satu. Tuh. Yang kedua, orang yang punya utang puasa Ramadan, nih ingetin nih banyak nih. Orang yang punya utang puasa Ramadan kagak dibayar-bayar sampai masuk Ramadan lagi. Ini wajib qadha juga, wajib denda juga. Dendanya mengikuti keterlambatan. Kalau setahun 1 mud, sekilo dah. 2 tahun 2 kilo. Contoh, saya contoh yang umum dulu. Ibu-ibu nih. Iya contoh. Dikasih contoh kagak mau. Saya mau contoh bapak-bapak. Hah? Bapak, nih bapak-bapak nih emen nggak? Jadi saya anggap banci nih. Nih ibu-ibu nih men nggak? Nah contoh orang men. Saya nggak mau ibu-ibu udah takut kesinggung emak-emak. Biar nggak kesinggung ya kan? Gitu. Nih, anggap ibu-ibu kita nih umurnya udah 60. Sekarang umur berapa? Biar gampang nih. Jangan 17. 40. Baik. Biar gampang nih nyontoinnya. Dan ibu ingetin ini biar rezeki ibu luas. Karena ini rumus hidup. Ibu ini emen umur berapa ya? 9 tahun. 10 dah. Umur 10 tahun men. Umur 10 udah men, artinya udah balik karena men. Umur 10 men. Umur 10 tahun tuh kira-kira SD kelas berapa ya? Kelas 5. Baik. Ini yang bener nih. Masa kelas 2? Hah? Kelas 4 deh ya? 4 apa 5? Iya antara 4 sama 5 deh kalau telat gitu ya. Wis kelas 4. Nah, karena men ibu-ibu ini umur 10 tahun ngalamin Ramadan wajib puasa
Ramadan wajib nggak? Kenapa? Udah balik. Cuman waktu SD umur segitu tuh masih jahiliyah. Di rumah mau sahur, di luar sahur juga. Ramadan intinya enggak puasa seminggu karena kan contoh tadi seminggu. Ramadan mustinya dikodo tuh Syawal, enggak dikodo-kodo tuh yang umur 10 tuh sampai malam ini umur 40. Iya entar dulu, sabar. Nih malam nih umur 40. Enggak puasa seminggu. Itu namanya dia ninggalin puasa sampai ngalamin Ramadan belum dibayar. Sampai Ramadan lagi, sampai 30 kali Ramadan. Kan begitu. Maka sekarang Dzulqa'dah kan Syawal lewat nih, Dzulqa'dah. Wajib tuh dikodok. Yang umur berapa? 10. Berapa kodonya? 7 hari. Karena itu adalah abodemen. Kalau bayar listrik belum bayar 7 hari. Tapi ada keterlambatan, maka kena denda. Berapa per tahun per kilo? 7 hari dikali berapa? Sekarang umurnya 40. Berarti 7 dikali 30 berapa tuh? 210 kilo. Kudu wajib ngasih sama fakir miskin 210 kilo. Itu yang umur berapa? Umur berapa? Masa umur 40? Hah? Ngodoin umur berapa? 10 tahun. Jadi yang waktu umur 10 tahun tuh kodoin 210 kilo. Masalahnya bukan umur 10 juga, umur 11 juga, head juga kagak dibayar. Iya biar bener nih beragamanya. Umur 11 juga belum dibayar juga, biasa aja, kagak berbayar kagak. Umpamanya, maka kudu dikodok 7 hari karena mennya 7 dikali 29 sama dengan sekian. Itu umur 11. Umur 12 masalahnya ngaji baru kemarin. Tahun lalu umur 39. Dulu ya kagak ngaji, dia kagak tahu, dia biasa-biasa aja dia. Tinggal dihitung 210 ditambah umur 39 dikali 7 berapa? 29 tambah 28 dikali 7 itu ya kayak begitu. Kodonya mau kudu nih ajarin nama bininya, ajarin kayak begitu tuh aturannya tuh. Jadi kalau kita punya utang puasa tuh jangan dientar-entar, repot. Itu contoh ibu-ibu, rada umum. Bapak-bapak umur 15 SMP, ya Allah masih mualaf, jahiliyah waktu itu. SMP begitu, kagak puasa. Kira-kira berapa hari ya? Sebulan. Sebulan enggak puasa sebulan. Lah sekarang kira-kira umur berapa nih? 60. Baik 60. Curang sama lakinya mau pengennya dituain. Umur 60. Lah sekarang nih umur 60, yang dulu umur 15 tuh nggak puasa sebulan, maka kudu kita kodok 30 hari, kan sebulan, dikali 45, itu yang umur 15. Yang umur 16 tanya nggak puasa enggak? Begitu. Ya saya sejujur nih, insaf baru 3 tahun yang lalu. Ya berarti kan 57 ya kan. Tinggal dihitung tuh. Nih orang yang kategori kayak begini wajib kodok
plus bayar denda keterlambatan. Ajaran agama ini dicontoh oleh listrik, oleh BPKB motor, oleh tanah. Bener nggak? Jadi kalau kita nggak bayar lagi, dendanya 6. Tuh dicontoh sama dia. Ngaji juga kayaknya pemerintah itu. Begitu saudara. Jadi yang pertama, kudu kodok, kudu denda. 2, kodok doang tanpa denda. Kodok doang tanpa denda. Ini contohnya banyak. 1, orang yang ayan sepanjang hari pingsan, itu kodok doang tanpa denda. Mana lagi? Kelupaan niat. Emang malam itu nggak terawih, pasangan tenda banyak buat buka. Jadi karena nggak terawih kagak niat, gitu nggak ikut. Akhirnya kan pas subuh, ya Allah belum niat. Ini orang nih bulan Syawalnya wajib kodok tanpa denda. Tanpa denda. Ketiga, wajib denda tanpa kodok. Denda doang, kodok nggak ada. Fidyah doang, kagak perlu dikodok. Siapa contohnya? 2 orang. 1, orang yang sakit parah di ICU. Sakit di ICU tuh umumnya harapan hidup tipis. Enggak, padahal masih sadar, masih tek. Ini enggak puasa tentu. Bayar beras saja saban hari sekilo. Kedua, kakek. Kalau kakek, nenek-nenek kagak. Orang udah tua. Nanti kakek-kakek, ibu-ibu, untung gue nenek gitu. Begitu. Orang udah tua renta. Ya Allah, umur udah 90 tahun. Dia nggak puasa, nggak kuat. Ini wajib bayar denda, nggak perlu sebab makin kesono makin Iya makin parah, bukan makin muda. Mana ada. Sekarang aja nggak kuat, apalagi ke depan. Maka fidyah doang tanpa kodok. Tuh 2 orang. Ketiga, kagak ada kodok, kagak ada fidyah, enggak puasanya. Sebab enggak puasanya dosa kagak, wajib kagak, sunat kagak, makruh kagak. Siapa nih? Iya orang gila. Yang orang gila ini kagak dikenain kodok, kagak. Fidyah juga kagak. Tuh begitu tuh. Gitu. Termasuk bocah umur 3 tahun. Udah tuh ya, terakhir nih ngaji Sapinan nih. Ini sekaligus haul dah. Kita baca Fatihah malam ini ya. Haul Syekh Nawawi ke 130, karena ini bab puasa karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Begitu. Terakhir, yang ketiga nih materinya. Di antara batal puasa adalah benda apa saja yang masuk ke dalam rongga terbuka. Benda apa saja yang masuk ke dalam rongga terbuka membatalkan puasa. Ya makan, ya minum, begitu. Pakai cotton bud, begitu. Ini membatalkan puasa. Nah, materi kita ada 7 macam. Walaupun benda itu masuk ke dalam rongga kita, perut lah, kuping, apa saja, kagak dikenain batal puasanya.
makan puasa nggak batal, makan. Ngopi puasa enggak yang bagaimana? Nah ini mau dibedah, ada 7 macam. 1, bila masuknya karena lupa. Jadi karena baru puasa, pagi-pagi itu masih ada sisa malam ayam, sarapan pagi-pagi, lupa habis nasi uduk 2 piring. Udah selesai 2 piring, inget kalau lagi maka kagak batal karena lupa. 2, ini karena lupa atau masuknya karena tidak tahu peraturan, disebabkan baru masuk Islam. Si tongseng gitu, tongseng, ada tong atum, ini mau tongseng. Cina baru masuk Islam, belum ngaji, dikata makan permen tuh nggak apa-apa kalau permen, kan bukan makan jilatin, kata dia. Nama juga baru kenal Islam, makan permen kagak karena belum tahu peraturan. Mana lagi dipaksa sama temennya, lu buka lu, kalau kagak gua tembak. Emang udah bawa pistol begitu. Nah kemudian nih orang nih buka karena dipaksa, maka kagak batal, kagak dipaksa karena bawa pistol. Tapi kalau pura-pura mah bukanya kagak, dosa juga, batal juga. Dia cuman pakai bibir doang. Begitu kata dia. Begitu. Ini buka, itu digertak doang buka, maka ini mah batal. Artinya dipaksa tuh kudu ada tanda-tanda dipaksa. Begitu. Mana lagi yang kemudian jadi 1 disebabkan karena 2 karena bodoh tuh baru masuk, 3 karena paksa, 4 karena apa ya, terlancar tuh apa ya, jadi lagi wudhu baru kumur pertama masuk glek aja, apa tuh namanya, apa, masa keselak, iya pokoknya masuk nggak sengaja, ketelen, padahal nggak sengaja nih, dia wudhu kumur pertama, tahu-tahu airnya masuk glek aja. Niatnya sih pengen dibuang, cuman masuk aja, bukan niatnya pengen ditelan, itu sih sengaja. Begitu. Ini nih kagak batal, kagak batal, yang kayak begitu. Tuh 4 tuh. 5, bila mana yang masuk ini debu atau asap knalpot tuh, Metro Mini, kita di belakangnya naik motor, mana hitam banget, kesedot, nggak apa-apa, karena ini mah nggak sengaja masuknya, termasuk debu, namanya nggak pakai masker, dikata udah bebas, jadi nggak pakai masker di jalanan juga, masuk tuh debu, maklum nah kampungnya masih debu. Kan Pondok Kacang tahun duluan mah masih debu ya, belum nyambung ya, kira-kira pakai balok gitu nyebrangin ke Maharta tuh ya, ngalamin nggak? Iya ngalamin tuh katanya, berarti orang dulu di Mahartanya ini, Pak Haji Pendi nih. 5, 6, bila mana yang masuk adalah tepung, ibu lagi begini kan terbang, masuk dah ke mulut, begitu
maka kemudian tidak batal. Atau yang masuk laler, lagi mangap yang ketujuh. Ini mangap, lagi mangap, laler masuk. Begitu, mau dibuang masuk tenggorokan. Kan bisa kejadian ya, nyamuk biasanya begitu, lewat lagi mangap-mangap masuk. Ini bagaimana ini masuk nih? Enggak sengaja, maka kagak batal. Tuh, kalau mau nyeritain Safinah bab puasa habis. Tapi lembaran Bapak ini Syekh Nawawi sudah selesai menerangkan daripada Safinah bab puasa. Jadi kitab yang Bapak pegang tuh ada 4 ulama, yang ada 3 ulama yang ngarang. 3. 1 Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, ulama besar Hadramaut yang makamnya dulu di Tanah Abang. Said Naum tuh rusun dipindahin ke Jeruk Purut. Jadi kalau mau ziarah Safinah di Jeruk Purut Cilandak, itu dia ngarang aslinya Safinah dari awal bismillah sampai bab zakat. Bab zakat doang. Kata Syekh Nawawi, karena keburu wafat kiainya, keburu meninggal dunia, maka Syekh Nawawi tambahin, diterusin bab puasa. Inilah materi kita. Kata Senawi, kalau puasa penting dah. Kalau haji enggak semua orang, miskin juga kalau puasa masuk begitu. Maka Syekh Nawawi ampe puasa doang. Nah, dengan ini malam ini selesai nih. Ketiga ada Syekh Ali Ba'atiyah masih hidup, ulama Hadramaut masih hidup. Universitasnya Imam Syafi'i di Hadramaut. Syekh Ali Ba'atiyah itu nambahin bab haji. Ini kalau Bapak mau terusin buku itu, mau diterusin, maka ngomongin haji. Sehingga sebelum saya nutup doa Fatihah dan tanya jawab, saya mau tanya khususnya sama pengurus, apakah Safinah ini kita tutup artinya malam hari ini, dan gantinya Nasyuddiniyah yang ngaji pagi yang belum dibaca Sabtu pagi, begitu tuh? Ataukah mau diganti kita baru selain Nasoeh, ataukah kitab ini aja bab haji diterusin? Begitu. Saya nanyanya sama pengurus dulu dan minta dijawab. Begitu. Belum pulang. Iya, nanti kalau udah pulang ditanya, suruh ngomong. Baik, kitab barunya apa kira-kira yang mau dipilih? Baik. Oh, mau ngobrol dulu? Oh, boleh. Baik, dengan ini ngaji Safinah selesai dan kita tutup Fatihah dulu berkenaan haul Syekh Nawawi Al-Bantani yang kitabnya kita bedah ini yang ke-130. Mudah-mudahan Syekh Nawawi Al-Bantani Allah tinggikan derajatnya dan ilmunya manfaat buat kita bersama. Kita dapat karomah beliau, keberkahan beliau, hidup kita makin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah. Dengan ini kami berikan tanya jawab. Silahkan kalau ada yang ditanya dari materi yang disampaikan atau di luarnya, sebelum ganti kita baru silahkan dan
sebelum kita doa. Wallah alam.